Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyibah. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi dan mengamati perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, pemantulan bunyi. Bunyi mempunyai sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai benda yang permukaannya keras. Sebaliknya, bunyi akan diserap apabila mengenai permukaan benda yang lunak. Misalnya seperti spons, karpet, wol, karet, dan lain sebagainya. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli jika jarak dinding pantul tidak jauh dari sumber bunyi. Contohnya seperti bunyi kereta api yang masuk terowongan akan terdengar makin kuat. Bunyi dapat diserap dengan memanfaatkan benda-benda lunak seperti wol, kain, spons, karpet, kapas, dan karet. Sifat bunyi yang dapat diserap ini biasanya dimanfaatkan untuk peredam bunyi. Nah, peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan. Berdasarkan jarak antara dinding pantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pemantulan yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gama. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Pada ruangan yang sempit, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Contohnya saat kamu berteriak di kamar mandi. Atau saat bernyanyi di kamar mandi, suaramu akan terdengar lebih keras. Gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli menjadi tidak jelas disebut gaung atau kerdam. Contohnya, gaung biasa terjadi di ruangan yang luas seperti gedung. Misalnya pada gedung pertemuan. Oleh sebab itu, untuk menghindari gaung maka dipasang peredam suara. Nah, kalian amati pada gambar tersebut, mana yang termasuk peredam suara? Ya, tepat sekali. Karpet pada ruangan tersebut bisa digunakan sebagai peredam suara. Gema. Gema terjadi karena dinding pemantul dan sumber bunyi letaknya sangat berjauhan, sehingga ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul masih di perjalanan, sehingga seolah-olah ada yang mengikuti setelah bunyi asli keluar. Contohnya, jika kamu berteriak di depan tebing yang tinggi, suaramu seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Yang kedua, kita akan belajar mengamati perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Made, Yudis, Anissa, Cut, dan Teresa bersahabat sejak kecil. Mereka sering bermain dan mengerjakan tugas bersama tanpa memandang suku dan agama. Apakah mereka mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ya, tepat sekali.
Mereka mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam bersahabat. Apakah kalian juga melakukannya? Berikut merupakan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, saling menghargai orang yang berbeda agama maupun suku. Yang kelima, bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.